Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Alhamdulillah, ananda sekalian, sebentar lagi kita akan bertemu dengan tanggal 17 Agustus, di mana pada tanggal tersebut kita seluruh rakyat Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Kita juga akan bertemu dengan bulan Muharram, di mana pada bulan tersebut kita sebagai umat Islam seringkali memperingatinya sebagai Tahun Baru Hijriah. Lalu apa kaitan antara peristiwa atau Tahun Baru Hijriah ini dengan Hari Kemerdekaan kita? Kalau boleh sedikit cerita tentang proses penanggalan Tahun Baru Hijriah. Dulu Khalifah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu mendapatkan surat balasan dari salah seorang gubernurnya di Basrah yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, di mana pada surat tersebut Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengawali tulisan dalam suratnya dengan kalimat menjawab surat Tuan yang tidak bertanggal. Artinya, pada masa awal Islam berdiri, surat menyurat itu tidak memakai penanggalan, dan ini ternyata menjadi masalah tersendiri, di mana si penerima surat seringkali kebingungan dalam menangkap isi surat karena tidak mengetahui kapan surat tersebut dikirimkan. Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengetahui hal tersebut, kemudian menganggap penanggalan dalam sebuah surat itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kemudian beliau mengajak beberapa orang sahabat untuk berdiskusi dan menetapkan kapan dimulainya tahun baru bagi sistem penanggalan Islam. Beberapa sahabat kemudian mengusulkan, di antaranya ada yang mengusulkan tahun pertama Islam itu dimulai dari lahirnya Rasulullah SAW. Ada juga yang mengusulkan tahun pertama itu dimulai ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Yang lain mengusulkan tanggal atau tahun pertama dalam penanggalan Islam itu dimulai ketika turunnya wahyu pertama. Ada lagi yang mengusulkan ketika wafatnya Nabi. Ada lagi yang mengusulkan ketika terjadinya perang Badar. Dari sekian banyak usulan, kemudian diambillah salah satu usulan. Ada yang mengatakan ini usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengusulkan penetapan tahun pertama dalam kalender Islam itu diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Apa alasannya? Kalau kita melihat hikmah dari pengambilan peristiwa hijrahnya Nabi ini, maka pada tahun di mana Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, pada tahun tersebutlah umat Islam bisa menjalankan ibadah dengan merdeka. Di mana sebelumnya umat Islam mendapatkan penindasan yang cukup keras dari orang-orang kafir Quraisy, sehingga tidak leluasa untuk menjalankan ibadahnya. Ketika pindah ke Madinah, alhamdulillah umat Islam mulai bisa menjalankan ibadahnya dengan merdeka. Bahkan umat Islam mulai membangun sistem negara, di mana ada undang-undangnya, ada presidennya kalau sekarang, ada rakyatnya, ada wilayahnya, dan mendapatkan pengakuan dari negara-negara yang lainnya. Pada waktu itu Romawi, Persia, dan lain sebagainya.
Sehingga tahun di mana Rasulullah SAW hijrah ini adalah tahun kebangkitan bagi umat Islam di seluruh dunia. Kemudian kalau berbicara tentang peristiwa hijrah, sebetulnya apa makna dari hijrah itu sendiri? Mengutip dari hadis yang disampaikan di awal tadi, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seorang yang membuat muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kemudian kata Nabi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Maka ternyata hakikat dari hijrah itu bukan semata-mata berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Bukan berpindah dari satu waktu ke waktu yang lainnya, tetapi lebih dari itu, hijrah itu sendiri adalah berpindahnya dari kebiasaan yang buruk yang tidak disukai Allah menuju ke ketaatan kepada Allah. Ada sebuah kisah untuk menutup tausiah singkat ini yang mungkin kita semua sudah sangat familiar dengan kisah ini, di mana pada zaman dahulu kala, kata Nabi, itu ada seorang yang pernah membunuh 99 orang. Kemudian beliau bertanya, si pembunuh ini bertanya kepada seorang yang berilmu, yang dianggap berilmu. Lalu orang yang berilmu ini menunjukkan kepada seorang rahib, orang yang ahli ibadah, tetapi rupanya ahli ibadah ini kurang ilmu. Silahkan bertanya kepadanya. Kemudian didatangilah si ahli ibadah ini oleh si pembunuh tadi dan bertanya, apakah setelah membunuh 99 orang, menghilangkan nyawa 99 orang, taubatnya akan diterima? Si ahli ibadah ini mengatakan tidak. Maka kemudian si pembunuh ini membunuh si ahli ibadah ini dan genaplah korbannya menjadi 100 orang. Lalu si pembunuh ini bertanya lagi kepada orang lain yang dianggap lebih berilmu. Lalu dijawab, di suatu tempat ada orang yang berilmu, silakan bertanya kepadanya. Kemudian si pembunuh ini mendatanginya dan menanyakan hal yang sama. Saya sudah membunuh 100 orang, apakah dosa saya akan diterima? Kemudian si ahli ilmu ini mengatakan, ya tentu saja, tidak ada yang menghalangi taubatmu kepada Allah. Kurang lebih begitu dialognya. Dengan catatan, engkau harus meninggalkan negerimu, meninggalkan lingkunganmu, kampung halamanmu yang buruk, untuk menuju ke suatu tempat di mana di tempat tersebut penduduknya soleh-soleh, ahli ibadah. Silahkan beribadah di sana sampai engkau wafat di sana. Singkat kata, si pembunuh ini pun menuruti apa saran dari si orang berilmu tadi, pergi ke tempat yang dituju. Namun ternyata di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan si pembunuh ini meninggal dunia. Maka dikisahkan dua malaikat turun, malaikat rahmat dan malaikat azab. Dua malaikat ini kemudian berdebat tentang akhir nasib dari si pembunuh ini. Malaikat rahmat mengatakan dia sudah bertaubat, sudah berniat untuk memperbaiki diri, maka dia akan aku bawa menuju surga, kurang lebih begitu. Sementara si malaikat yang satu lagi, malaikat azab, mengatakan tidak, dia belum sampai ke tujuannya, maka dia boleh jadi sebelum sampai dia berubah pikiran dan kembali melakukan kemaksiatan, sehingga dia biar aku saja yang membawanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu malaikat lagi yang menjadi hakim dari perdebatan kedua malaikat ini. Kata malaikat yang ketiga, ukur saja jarak antara kedua tempat tadi ke tempat meninggalnya si pemuda ini. Setelah diukur, ternyata si pembunuh ini lebih dekat ke tempat yang ditujunya, sehingga malaikat rahmat membawanya menuju surga, kurang lebih begitu. Artinya apa? Bahwa peristiwa hijrah itu adalah sesuatu yang mengundang pertolongan Allah. Hijrah itu adalah perintah Allah, di mana ketika kita menuruti perintah Allah untuk berhijrah, maka Allah akan mengaruniakan hadiah karunia yang sangat besar kepada kita. Saat ini mungkin kita tidak berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, karena kondisi kita insya Allah di negara ini aman, ya. Kita bisa beribadah dengan tenang insya Allah. Tetapi boleh jadi kita masih belum berhijrah. Dari apa?
dari syirik menuju tauhid, dari malas menuju taat. Ya. Maka saya menghimbau ananda sekalian, di momen kemerdekaan ini dan di momen tahun baru Islam, kita berniat sekuat tenaga untuk berhijrah dari malas menuju rajin, dari bodoh menjadi berilmu, dari tidak taat menuju taat. Intinya kita hijrah dari sesuatu yang tidak disukai Allah menuju hijrah ke sesuatu yang diridhoi Allah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa memberikan manfaat bagi saya yang menyampaikannya, juga bagi kita semua yang menyimaknya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.